Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yudawil ayyam bainan nas liyattakhidhuha hikmatan wa ibratan lil ma'adi wal ma'ash. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, sahabat pendidikan rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Muharram, yaitu bulan pertama di kalender Hijriah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan tahun baru Islam 1444 Hijriah. Biasanya di momen-momen seperti ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan kalender Hijriah dengan kalender Masehi? Yang kedua, mengapa kalender Islam itu dinamakan Hijriah? Bagaimana sejarahnya? Dan yang ketiga, ini yang paling umum, paling sering adalah bagaimana kita memaknai Hijriah tersebut. Sahabat pendidikan rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan kalender Hijriah dengan kalender Masehi adalah yang pertama, kalender Hijriah itu berdasarkan peredaran bulan atau revolusi bulan mengelilingi bumi pada orbitnya. Sementara kalender Masehi itu berdasarkan peredaran bumi atau revolusi bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Sehingga kalender Hijriah itu dihitung berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan di kalender Komariah. Yaitu kalender Komariah itu selama setahun ada 12 bulan. Tepatnya dalam setahun itu ada 354,367 hari. Nah, dalam 4 tahun biasanya ada setahun itu ada yang berjumlah 355. Sementara ya, kalender Masehi itu dalam setahun itu jumlah harinya itu 355,4 hari. Atau dalam 4 tahun tuh ada yang setahun 356. Artinya apa? Artinya dalam setahun kalender Hijriah itu lebih pendek 10 sampai 12 hari dibandingkan dengan kalender Masehi. Perbedaan selanjutnya, penentuan hari dan tanggal di kalender Hijriah itu dimulai dari terbenamnya matahari ya menjelang maghrib ya, dan dimulainya bulan ya, itu adalah penentuan hari dan tanggal di kalender Hijriah. Sementara kalau kalender Masehi itu penentuannya hari dan tanggalnya itu setelah jam 12 malam atau 24.00. Dan yang terakhir perbedaannya, kalau kalender Masehi dinamakan Masehi karena diawali dari tahun kelahirannya Al-Masih ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sementara kalender Hijriah dimulainya dari momentum hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu perbedaannya. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertanya pertanyaan yang kedua, kenapa kalender dinamakan Hijriah? Tadi sudah sempat saya bahas tadi, tapi detailnya adalah sebenarnya orang-orang Arab zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW itu punya
penanggalan sendiri, yaitu kalender Qamariyah yang dikombinasikan dengan kalender Syamsiyah. Ya. Mereka sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya, cuma tidak mencantumkan tahun berapa. Yang ada hanya tahun apa. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tahun gajah. Karena memang ada peristiwa penyerangan Abraha ya dengan pasukan gajah ke Mekah. Itu. Yang kedua, kenapa dikombinasikan dengan kalender Syamsiyah? Jadi orang Arab itu untuk mensinkronkan kalender Qamariyah yang berdasarkan bulan itu dengan musim-musim yang ada di kalender Syamsiyah, sehingga mereka menambahkan jumlah hari, ini namanya interkalasi, ya. Nah, sehingga untuk bisa sinkron dengan musim. Nah, di zaman Rasulullah ketika abad atau tahun ke-9 dari kalender Hijriyah, turunlah surat At-Taubah ayat 36 dan 37 itu, di mana Allah melarang ya penambahan hari-hari interkalasi dalam sistem penanggalan. Ya, tepatnya di ayat ke-37 surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya an-nasi atau penambahan jumlah hari interkalasi yang menyebabkan pengunduran Ashurul Hurum itu hanyalah menambah kekufuran. Karena itu Rasulullah kemudian tidak menggunakan interkalasi. Nah, pada zaman Rasulullah masih tetap tidak ada perubahan, tidak ada kalender Islam gitu ya. Zamannya Abu Bakar juga sama. Nah, ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada salah satu gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengirimkan surat yang intinya mempertanyakan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya surat-surat yang beliau kirim ada tanggal dan bulannya tapi tidak menyebutkan tahun berapa. Ini yang menurut beliau sangat membingungkan. Karena itulah Umar kemudian memanggil para sahabat senior, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya ya, untuk menetapkan kalender khas Islam. Kemudian dimulai dari mana? Maka banyak di situ di dalam musyawarah itu yang mengusulkan dimulai dari miladnya Rasul saja. Ya. Jadi tahu di mana Rasulullah lahir. Ada yang mengusulkan Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu dia. Tetapi dalam musyawarah itu kemudian mereka menyepakati usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu yang disetujui, yaitu menggunakan momentum hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah semata-mata taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat pendidikan yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, bagaimana memaknai Hijriyah? Ini yang paling penting. Karena saya guru, ya, saya juga dosen dan concern dalam pendidikan, maka saya fokus pada 5 hal untuk memaknai Hijriyah. Yang pertama adalah bagaimana ketika momen pergantian tahun ini, ya, dengan di kalender Hijriyah ini, bagaimana kita mendidik ya, diri kita dulu untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Diawali dengan meninggalkan semua larangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Jadi orang muslim itu adalah orang yang umat Islam lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sementara orang yang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan
semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi ya harus berubah. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kita harus memahami betul bahwasanya hijrah dan perubahan ada suatu hal yang pasti terjadi. Itu adalah dua hal yang sangat identik, ya, dan tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Kalau seseorang itu ingin berhijrah atau ingin berubah, itu kan bisa ke arah positif atau bisa ke arah negatif, tergantung pribadinya tersebut. Maka tentu harapannya di tahun baru di kalender Islam itu, harapan kita adalah kita berubah, ya, menjadi yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih positif. Itu yang kedua. Yang ketiga, hijrah juga kita bisa memaknainya dengan fisik, yaitu perpindahan dari satu tempat atau keadaan ke tempat atau keadaan yang lebih baik, atau yang lebih menunjang seseorang itu lebih taat beribadah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau seseorang itu rumahnya itu agak jauh dari masjid begitu, kemudian berpindah tempat, ya, ke rumah yang dekat dengan masjid, yang memungkinkan dia itu bisa istiqomah sholat berjamaah. Itu contoh. Contoh lain, kalau mungkin ada anak yang mau lulus SMA, ya, atau MA atau SMK atau sederajat lah, ya, kemudian ingin menjadi pendidik yang berakhlakul karimah, ya, menjadi pendidik yang profesional, bisa daftar ke STKIP Alibba Surabaya, ya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana hijrah secara fisik. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, di pergantian tahun ini juga bisa kita jadikan momentum untuk muhasabah, untuk evaluasi diri. Kita renungkan gitu ya perbuatan-perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin banyak kesalahan, mungkin banyak dosa, kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat dan sebagainya. Kemudian apa? Merancang, ya, merencanakan tujuan-tujuan yang harus bisa kita capai di tahun berikutnya. Tentu dengan detail kegiatan-kegiatan yang luar biasa maksimal untuk mencapai tujuan itu, ya. Sehingga evaluasi yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat dan berdampak pada diri kita, ya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah seseorang itu melihat apa yang sudah dilakukan, ya, di masa lampau untuk tujuan masa depan. Ini di surat Al-Hasr ayat 18. Dan terakhir, bagaimana memaknai hijriyah adalah kita memahami bahwasanya hidup itu penuh perjuangan, perjuangan tanpa henti, perjuangan yang butuh usaha maksimal, ya. Seperti Rasulullah dan para sahabatnya, ya, ketika hijrah itu betul-betul menyiapkan mentalnya, siap meninggalkan keluarganya, siap meninggalkan harta bendanya, bahkan mereka juga siap, ya, nyawa sebagai taruhannya kalau seandainya ditemui oleh orang-orang kafir, kemudian mereka mengeksekusinya di jalan, ya. Jadi ya memang hidup itu penuh perjuangan, dan hidup kita juga seperti itu. Jadi iman harus kokoh, ya, kemudian mau berhijrah baik secara fisik, ya, maupun non fisik, ya, baik tempat maupun hati, itu bisa kita lakukan, ya, dan berjuang, ya. Itu menjadi sebuah kesatuan agar apa? Kita mendapatkan kesempurnaan iman,
kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan tentunya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Anfal ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan menolong, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan bagi mereka lah ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Demikian sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga ceramah sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.